Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'du. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, rahmat dan keselamatan semoga terlimpah atas paling mulianya Nabi dan Rasul, juga atas keluarga dan para sahabat serta kepada yang mengikuti mereka dalam kebenaran sampai hari kiamat, adapun setelahnya. Pertama-tama marilah kita semua beri puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita semua. Kita bersyukur dapat berkumpul di pagi ini yang cerah ini dengan nikmat kesehatan yang masih diberikannya. Tak lupa pula salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW serta kepada keluarga dan sahabat-sahabatnya yang mulia. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saudara-saudari yang saya muliakan, pada kesempatan yang berbahagia ini saya ingin menyampaikan sebuah tema yang sangat penting dalam kehidupan kita, yaitu tentang 3 dosa besar pendidikan. Adapun 3 dosa besar pendidikan, yaitu yang pertama kekerasan seksual, kedua perundungan atau bullying, yang ketiga intoleran. Yang pertama aku akan membahas itu mengenai kekerasan seksual di sekolah. Merupakan sebuah tragedi yang tidak boleh ditoleransi. Kasus-kasus pelecehan seksual oleh guru, staf sekolah, atau bahkan sesama siswa semakin marak terjadi. Hal ini menunjukkan bahwa sistem perlindungan anak di sekolah masih lemah dan perlu diperkuat. Padahal dalam Al-Quran sudah terjelas terdapat pada surah An-Nur ayat 33 yang artinya, dan janganlah kamu paksa hamba sahaya perempuanmu untuk melakukan pelacuran sedangkan mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan kehidupan duniawi. Barang siapa memaksa mereka, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang kepada mereka setelah mereka dipaksa. Yang kedua, perundungan atau bullying merupakan tindakan agresif yang dilakukan secara berulang untuk menyakiti orang lain. Perundungan dapat terjadi secara fisik, verbal, atau emosional. Dampak perundungan terhadap korban bisa sangat serius seperti depresi, kecemasan, dan bahkan bunuh diri. Surah Al-Quran yang membahas mengenai perundungan adalah surah Al-Hujurat ayat 11, yang dimana artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diolok-olok lebih baik dari mereka yang mengolok-olok. Yang ketiga, itu ada intoleransi, merupakan sikap yang tidak menghormati perbedaan dan cenderung memaksa kehendak kepada orang lain. Seperti kita harus memaksakan kehendak kita kepada orang lain dalam agama. Kita memaksa seseorang untuk masuk ke agama kita. Intoleransi di sekolah dapat memicu konflik dan perpecahan antara siswa, bahkan dapat berujung pada tindakan kekerasan. Terdapat pada surah Al-Hujurat ayat 13, wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Adapun mengungkapkan dampaknya, ketiga dosa besar pendidikan ini memiliki dampak yang sangat serius bagi masa depan bangsa. Generasi muda yang terpapar dengan kekerasan seksual, perundungan, dan intoleransi di sekolah berisiko mengalami trauma yang panjang dan perkembangan mental yang terhambat. Hal ini dapat membuat mereka menjadi individu yang tidak berkarakter, mudah terpengaruh radikalisme, dan tidak siap untuk berkontribusi bagi pembangunan bangsa. Setiap perilaku yang buruk pasti akan selalu berdampak kepada kita maupun korban. Adapun dampak kekerasan seksual, yang pertama, mengganggu sosial emosional. Di antaranya kesulitan dalam berbaur dengan lingkungan serta emosional yang tidak stabil. Hal ini bisa tercermin dalam kesulitan dalam membangun hubungan sosial yang sehat, jadi merasa terasing. Yang kedua, lebih lanjut, anak juga berisiko mengalami intimidasi atau penolakan dari teman sebaya sehingga mempengaruhi keseimbangan mental dan kebahagiaan mereka. Kedua, gangguan stres pasca trauma atau post traumatic stress disorder atau PTSD. Anak korban pelecehan seksual dapat mengalami PTSD yang ditandai dengan gejala seperti selalu teringat atau terbayang kejadian buruk saat pelecehan, mimpi buruk, atau kecemasan yang berkepanjangan ketika menghadapi situasi yang mengingatkan mereka pada pengalaman
traumatis tersebut. Berdampak pada harga diri yang rendah dan merasa kesepian. Pengalaman pelecehan seksual dapat mempengaruhi cara melihat diri mereka sendiri. Mereka bisa saja merasa tidak berharga atau meragukan nilai diri mereka sebagai hasil dari perilaku yang merugikan tersebut. Selain itu, mereka juga merasa bersalah atau malu atas apa yang terjadi, bahkan jika mereka tidak memahami sepenuhnya bahwa mereka adalah korban pelecehan. Tentu saja hal ini dapat mengganggu perkembangan harga diri mereka, terutama pada anak usia dini, berisiko menjadi pelaku di masa yang akan datang. Mengapa demikian? Karena korban mengalami perubahan yang drastis dalam pemahaman dan perilaku seksual mereka yang tidak sesuai dengan tahap perkembangan. Selain itu, risiko menjadi pelaku di masa yang akan datang juga meningkat sebagai hasil dari pengalaman traumatis tersebut. Adapun dampak dari bullying atau perundungan, yang pertama dapat memicu masalah mental. Dampak bullying bagi korban yang paling sering terjadi adalah memicu masalah kesehatan mental seperti gangguan cemas, depresi, hingga post-traumatic stress disorder atau PTSD. Pengaruh bullying terhadap kesehatan mental ini biasanya dialami oleh korban dalam jangka waktu yang panjang. Yang kedua, gangguan tidur. Insomnia juga menjadi salah satu dampak bullying bagi korban yang tak boleh diremehkan. Pasalnya, korban bullying seringkali mengalami stres berkepanjangan yang bisa menyebabkan hiperarousal, yaitu kondisi ketika tubuh menjadi sangat waspada sehingga mengganggu keseimbangan siklus tidur dan terjaga. Yang ketiga, penurunan prestasi. Anak yang mengalami bullying biasanya akan kesulitan untuk memusatkan fokus dan konsentrasinya saat sedang belajar. Korban bullying juga kerap merasa enggan untuk pergi ke sekolah. Kenapa? Karena ingin menghindari tindakan penindasan yang dialaminya. Bila dibiarkan terus-menerus, kondisinya tersebut bisa berdampak pada penurunan prestasi akademik anak. Yang keempat, memiliki pikiran untuk balas dendam. Dampak bullying tersebut terdapat terhadap psikologi korban. Berikutnya adalah memiliki pikiran untuk balas dendam. Hal ini perlu diwaspadai karena bisa menyebabkan seseorang melakukan tindakan kekerasan pada orang lain untuk melimpahkan kekesalannya. Yang kelima, memicu masalah kesehatan. Selain psikis, tindakan bullying bisa mempengaruhi kondisi tubuh, terutama bagi korban yang mendapatkan kekerasan fisik, seperti luka dan memar. Adapun dampak dari bullying atau perundungan, yang pertama dapat memicu masalah mental. Dampak bullying bagi korban yang paling sering terjadi adalah memicu masalah kesehatan mental seperti gangguan cemas, depresi, hingga post-traumatic stress disorder atau PTSD. Pengaruh bullying terhadap kesehatan mental ini biasanya dialami oleh korban dalam jangka waktu yang panjang. Yang kedua, gangguan tidur. Insomnia juga menjadi salah satu dampak bullying bagi korban yang tak boleh diremehkan. Pasalnya, korban bullying seringkali mengalami stres berkepanjangan yang bisa menyebabkan hiperarousal, yaitu kondisi ketika tubuh menjadi sangat waspada sehingga mengganggu keseimbangan siklus tidur dan terjaga. Yang ketiga, penurunan prestasi. Anak yang mengalami bullying biasanya akan kesulitan untuk memusatkan fokus dan konsentrasinya saat sedang belajar. Korban bullying juga kerap merasa enggan untuk pergi ke sekolah. Kenapa? Karena ingin menghindari tindakan penindasan yang dialaminya. Bila dibiarkan terus-menerus, kondisinya tersebut bisa berdampak pada penurunan prestasi akademik anak. Yang keempat, memiliki pikiran untuk balas dendam. Dampak bullying tersebut terdapat terhadap psikologi korban. Berikutnya adalah memiliki pikiran untuk balas dendam.
Hal ini perlu diwaspadai karena bisa menyebabkan seseorang melakukan tindakan kekerasan pada orang lain untuk melimpahkan kekesalannya. Yang kelima, memicu masalah kesehatan. Selain psikis, tindakan bullying bisa mempengaruhi kondisi tubuh, terutama bagi korban yang mendapatkan kekerasan fisik, seperti luka dan memar. Adapun dampak dari intoleransi, yang pertama, adanya perpecahan bangsa yang terjadi karena konflik sosial dalam kehidupan bermasyarakat, bisa karena ekonomi, status sosial, ras, suku, agama, dan kebudayaan. Yang kedua, memandang masyarakat dan kebudayaan sendiri lebih baik sehingga menimbulkan sikap merendahkan kebudayaan lain. Sikap ini mendorong konflik antar kelompok. Yang ketiga, terjadinya konflik ras antara suku atau agama. Yang keempat, terjadinya kemunduran suatu bangsa dan negara karena pemerintah sulit membangun kebijakan. Yang kelima, kurangnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Yang keenam, menghambat usaha pembangunan dan pemerataan sarana dan prasarana. Perpecahan bangsa yang terjadi karena konflik sosial dalam kehidupan masyarakat bisa karena ekonomi, status sosial, ras, suku, agama, dan kebudayaan. Memandang masyarakat dan kebudayaan sendiri lebih baik sehingga menimbulkan sikap merendahkan kebudayaan lain. Sikap ini mendorong konflik antar kelompok, terjadinya konflik ras, antar suku atau agama, terjadinya kemunduran suatu bangsa dan negara. Karena pemerintah sulit membangun kebijakan, kurangnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan menghambat usaha pembangunan dan pemerataan sarana dan prasarana pendidikan. Cara mengatasi agar tidak terjadinya kekerasan seksual, perundungan, intoleransi. Yang pertama, memberikan pendidikan kesehatan reproduksi, sosialisasi penyakit menular seksual, dan pendidikan perlindungan diri dari kekerasan seksual. Yang kedua, membangun lingkungan yang aman. Yang ketiga, menanamkan budaya toleransi, menumbuhkan sikap empati, dan membentuk lingkungan yang aman. Yang keempat, membentuk tim bersama pemangku kepentingan untuk menangani kekerasan seksual, perundungan, dan intoleransi. Yang kelima, melatih tenaga pendidik untuk menjadi garda terdepan dalam melawan perilaku kekerasan seksual, perundungan, dan intoleransi. Menyediakan layanan pengaduan untuk membantu anak-anak menyampaikan keluhan. Yang ketujuh, menanamkan nilai inklusi sosial di sekolah dan relasi baik di dalam keluarga maupun masyarakat. Hanya itu yang dapat saya sampaikan mengenai ceramah saya pada pagi hari ini. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Baik, dapat disimpulkan dari ceramah saya ini adalah bahwasanya kita semua manusia adalah tempat salahnya, tetapi kita harus juga tahu bagaimana porsi seorang manusia. Baik, hanya itu dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.